Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riko Rahmat Adriansyah, pada mata kuliah Manajemen Humas. Status sebagai mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang dengan NIM 200021334. Baiklah, pada kesempatan kali ini senang sekali saya akan membahas salah satu topik dari Manajemen Humas, yaitu mengenai kode etik dan sumber nilai public relation atau humas. Bila teman-teman dalam pekerjaan seorang praktisi public relation, mereka diatur oleh kode etik, etika moral, dan sumber nilai. Aturan-aturan tersebut perlu diikuti agar praktisi public relation tidak seenaknya saja dalam menjalankan aktivitas kehumasan. Mereka diikat melalui aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kode etik sendiri dapat dibagi menjadi kode etik internasional dan kode etik nasional atau Indonesia dan cakupan nasional kita sendiri. Kode etik merupakan tuntunan profesional yang sangat erat dengan satu kode etik setiap profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika yang mana berlaku untuk suatu profesi ataupun pekerjaan. Pada umumnya, prinsip-prinsip etika yang berlaku bagi semua orang juga berlaku bagi profesional sejauh mereka adalah manusia. Jadi teman-teman, kode etik ini mengikat secara keseluruhan, baik itu setiap individu maupun satu kelompok dalam suatu organisasi, yang mana juga berlandaskan kepada profesi. Selanjutnya, mengenai 4 prinsip yang mengatur kode etik. Di antaranya yang pertama, yaitu prinsip tanggung jawab. Ini merupakan salah satu prinsip yang sangat urgent. Prinsip yang sedemikian pentingnya bagi kaum profesional, yang mana orang yang profesional sudah dengan sendirinya merupakan orang yang bertanggung jawab. Yang mana bertanggung jawab di sini atas dampak profesinya terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya orang-orang yang dilayaninya sebagai objek dari kegiatan dan jasa mereka itu sendiri. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan, yang mana menuntut orang yang profesional agar menjalankan profesinya secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, serta tidak menyebabkan hak dan kepentingan pihak tertentu menjadi terabaikan, khususnya orang yang dilayani dalam profesi tersebut. Jadi, dalam prinsip keadilan ini, seseorang harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sehingga hal tersebut terjalinlah yang namanya keadilan. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip otonomi. Prinsip ini merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Jadi, setiap orang memiliki hak untuk bertindak sebagaimana yang mereka inginkan, asalkan tetap mengikat dan mengacu kepada kode etik tentunya, agar segala tindak tanduk tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku. Selanjutnya, prinsip yang keempat, yaitu prinsip integritas moral. Jadi, orang yang profesional tentu orang yang memiliki integritas pribadi atau moral yang tinggi, sehingga memiliki komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya, dan kepentingan orang lain atau masyarakat. Jadi itulah tadi 4 prinsip yang mengatur kode etik. Yang pertama yaitu tadi prinsip tanggung jawab, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip otonomi, dan yang keempat prinsip integritas moral. Selanjutnya teman-teman, kita beralih kepada kaitan antara etika dengan citra. Tujuan utama dari public relation adalah menciptakan, membangun, dan mempertahankan citra lembaga atau perusahaan maupun organisasi, karena citra lembaga tersebut sangat penting dalam pergerakan dan regulasi dari sebuah organisasi. Pentingnya praktisi public relation memahami etika, yaitu karena menyangkut penampilan atau profile dalam rangka menciptakan citra organisasi yang diwakili. Jadi seorang praktisi public relation harus mampu untuk menampilkan dan memberikan gambaran profil perusahaan yang baik yang telah diciptakan, yang telah ditetapkan sedemikian rupa. Citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral sudah disadari dan dipermasalahkan sejak lama, sejak humas dikonseptualisasikan, lebih-lebih setelah didirikan International Public Relation Association atau IPRA. IPRA
Code of Conduct merupakan kode etik atau kode perilaku dari Humas Internasional. Diterima dalam konvensinya di Venice pada tanggal 1961 yang mengandung berbagai poin penting dalam bentuk ikhtisar-ikhtisar kode etik tersebut. Yang mana diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu integritas pribadi atau profesional, standar moral yang tinggi bagi setiap profesi, dan juga reputasi yang sehat serta ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA itu sendiri. Yang kedua yaitu perilaku pada klien dan karyawan, yang mana mencakup beberapa poin penting. Diantaranya yang pertama yaitu perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan. Yang kedua, tidak mewakili kepentingan yang berselisih, bersaing tanpa persetujuan. Jadi sebagai seorang praktisi public relation, kita harus memahami hal tersebut agar tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran yang secara rumit yang mengakibatkan berbagai permasalahan hambatan bagi organisasi maupun lembaga. Yang ketiga, menjaga kepercayaan klien dan karyawan. Ketika klien sudah mulai percaya dengan lembaga kita, maka kita harus meyakinkan mereka bahwasanya kita akan menjaga kepercayaan mereka tersebut dengan sebaik mungkin, agar kerjasama tetap terjalin dan juga simbiosis mutualisme akan tetap terselenggara hingga akhir nanti. Yang keempat yaitu tidak menerima upah kecuali dari klien ataupun atasan. Yang kelima, tidak menggunakan metode yang menghina klien lain. Dan yang keenam, menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Selanjutnya, ikhtisar yang ketiga yaitu perilaku terhadap publik dan media. Hal ini lebih ditekankan pada perilaku praktisi public relation atau humas dalam menghadapi publik dan media. Jadi, kita sebagai calon public relation officer, kita harus mampu untuk berhubungan dengan publik maupun media. Maka sedari dini, sejak awal, kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita nanti akan terjun di lapangan, akan berhubungan dengan pihak-pihak media. Adapun hal-hal penting yang perlu kita pahami diantaranya ada 5 poin penting. Yang pertama yaitu seorang praktisi public relation mampu memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Jadi, kepentingan umum dan harga diri maupun martabat orang lain sangat bergantung pada tanggung jawab praktisi public relation dalam mengelolanya. Maka, sebagai seorang public relation officer, kita harus mengedepankan dan menjunjung tinggi martabat orang lain. Namun, tentu kita tidak boleh melupakan martabat kita sendiri, karena kita sebagai penampil ataupun sebagai models of lembaga itu sendiri. Poin yang kedua dari ikhtisar yang ketiga ini adalah tidak merusak integritas media komunikasi. Melalui kerjasama yang baik, secara langsung akan membangun hubungan baik. Maka, integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaganya melalui pemberitaan yang baik yang sesuai dengan data maupun fakta dari sebuah lembaga. Tentunya kita ketika menjalin hubungan dengan media komunikasi, kita harus memberikan fakta data lapangan yang real, data empiris yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kita tidak diperkenankan untuk mengada-ngada ataupun membuat data palsu, memanipulasi data maupun fakta agar citra lembaga kita dipandang baik oleh publik eksternal. Namun ketika data tersebut terungkap, maka hal tersebut akan berimbas buruk bagi lembaga. Selanjutnya teman-teman, poin yang ketiga pada ikhtisar yang ketiga ini adalah tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan, atau yang lebih kita kenal dengan hoax. Kita sebagai seorang praktisi public relation harus menyaring dan mampu untuk memfilterisasi berita dan informasi yang beredar. Kita tidak boleh untuk menelan mentah-mentah berita yang ada, karena sejujurnya dan sebaiknya kita harus menelaah terlebih dahulu apakah benar adanya peristiwa ini ataupun berita ini hanyalah hal fiktif belaka. Dan juga kita tidak diperkenankan untuk mengedarkan berita tersebut apabila berita tersebut memang tidak benar adanya. Untuk poin yang keempat yaitu memberikan gambaran yang dapat dipercaya
mengenai organisasi yang dilayani. Jadi, sebagai seorang praktisi public relation, kita harus mampu untuk memberikan gambaran kepada setiap klien kita mengenai lembaga kita ini ataupun mengenai organisasi yang sedang kita lakoni. Tentunya kita sebagai subjek yang bergerak untuk memberikan penampilan ataupun sebagai penggerak profil dari lembaga. Karena tentunya dari pihak eksternal dari mereka yang ingin tahu mengenai lembaga, tentu mereka akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai public relation officer-nya terlebih dahulu. Karena itu merupakan media utama penghubung antara publik eksternal dengan lembaga. Selanjutnya teman-teman, poin yang terakhir dari ikhtisar yang ketiga ini adalah tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang sebenarnya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Maka, ketika kita sedang melayani klien ataupun karyawan, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan identitas palsu ataupun hal-hal lainnya, karena hal tersebut dapat mencemari diri kita sendiri maupun mencemari lembaga yang sedang tempat kita bekerja tentunya. Selanjutnya teman-teman, yang ikhtisar yang keempat yaitu perilaku terhadap teman sejawat. Tentu kita sebagai seorang praktisi public relation memiliki banyak sekali teman dalam dunia kerja. Entah itu mereka yang sama di posisi kita, satu organisasi, satu koordinasi maupun sebagainya. Kita harus mampu untuk menjalin hubungan dengan mereka karena mereka merupakan rekan kerja yang mana memiliki tujuan yang sama mencapai tujuan organisasi. Di antaranya di sini terdapat 3 poin utama yang harus kita pahami. Di antaranya yang pertama yaitu tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. Jadi, kita ketika menjalankan tugas, kita tidak diperkenankan ataupun tidak diperbolehkan merusak reputasi orang lain, apalagi menjelek-jelekkan anggota kita sendiri. Karena hal tersebut melukai dan mencederai etika sebagai seorang praktisi public relation. Poin yang kedua, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawannya atau kliennya. Hal ini tentunya akan melukai hati dari partner kita ini karena kita bertindak semena-mena menggantikan posisi mereka dengan posisi orang lain. Hal ini tidak boleh kita lakukan karena hal ini juga dapat memperburuk keadaan. Dan poin yang ketiga yaitu bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Jadi, kita sebagai seorang praktisi public relation harus mampu untuk menjalin kinerja kerja bersama anggota, bersama teman sejawat, dan juga bersama mereka yang juga berada di lingkup yang sama dengan kita, agar kita dapat mencapai tujuan bersama dengan mudah. Tentunya tujuan organisasi yang mana hal tersebut selalu diidam-idamkan dan diagung-agungkan oleh lembaga tersebut. Inilah keempat IPRA, International Public Relations Association, yang diyakini oleh seluruh praktisi public relation di lembaga maupun perusahaan untuk menjadi dasar dari kode etik dari public relation yang harus dilaksanakan dan dibentuk secara tertulis. Jadi, ketika aturan kode etik ini telah ditanamkan, telah diketik dan ditulis dan dipelajari, maka aturan tersebut harus hafal dan juga harus ditanamkan dalam hati setiap karyawan ataupun setiap praktisi public relation agar mereka dapat memahami job desk mereka masing-masing, dapat bertindak bagaimana ketentuan yang berlaku, tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan, dan juga mereka senantiasa bergerak di jalurnya masing-masing. Seorang praktisi humas atau public relation dari sebuah lembaga atau organisasi seharusnya mampu menguasai etika-etika umum dan etika-etika tidak umum. Akan tetapi, tertulis ataupun tidak tertulis, maka hal tersebut juga harus tetap dipahami. Seperti pesan tersirat maupun tersurat. Di antaranya ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama yaitu being good communicator for internal and external public. Artinya, sehingga seorang praktisi public relation adalah komunikator yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga dengan publiknya. Artinya,
sebagai seorang praktisi public relation, kita harus mampu untuk menjadi penghubung yang baik, mampu memberikan penghubung antara lembaga dengan publik, baik itu publik internal maupun publik eksternal dari lembaga. Praktisi public relation berperan sebagai mediator yang nantinya akan berhubungan langsung dengan para pengambil kebijakan untuk mengatapkan keputusan yang dapat diterima oleh publik lembaga baik internal maupun eksternal. Poin yang kedua, tidak terlepas dari faktor kejujuran ataupun integrity sebagai landasan utamanya. Apapun kondisi yang ada, yang terjadi, apapun permasalahan yang muncul, yang namanya seorang praktisi public relation tidak boleh menjual janji hanya untuk memunculkan citra sesaat. Citra lembaga bukan sesuatu yang main-main, melainkan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan energi yang banyak, sehingga faktor kejujuran memegang peranan penting dalam pembentukannya. Jadi, apabila kita nanti menjadi seorang praktisi public relation, kita harus senantiasa bersikukuh pada penanaman moral integritas kita, agar kita tidak melenceng, agar kita tidak keluar dari etika kode etik yang telah ditetapkan. Poin yang ketiga dari ini adalah memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of win, sense of responsibility pada perusahaannya. Jadi, kita harus memberikan rasa kepercayaan kepada mereka agar mereka memiliki rasa kepemilikan dari lembaga tersebut, agar mereka bekerja dengan senang hati, mereka bekerja dengan sepenuh hati, merasakan bahwasanya lembaga ini adalah miliknya, dan merasakan bahwasanya lembaga ini merupakan lembaga yang harus mereka naungi dengan semaksimal mungkin. Poin yang keempat yaitu etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap terjaga. Jadi sebagai seorang praktisi public relation, kita harus menjaga etika kita sebaik mungkin agar nantinya kita tidak mencederai ataupun melukai hati kerabat kerja ataupun orang lain yang berada di sekitar tempat kita bekerja. Poin yang kelima yaitu menyampaikan informasi-informasi kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Kita tidak diperkenankan untuk menyimpan berita, tidak diperbolehkan untuk menutup-nutupi suatu informasi yang mana hal tersebut berkaitan penting dengan lembaga. Apalagi berita tersebut akan berhubungan secara langsung dengan pihak eksternal dari perusahaan. Apabila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan berimbas kepada regulasi dari perusahaan yang mana akan memperburuk juga citra dari lembaga tersebut. Selanjutnya adalah menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus senantiasa menghormati setiap individu yang terdapat dalam lembaga ataupun organisasi. Kita tidak diperbolehkan untuk memperburuk suasana ketika terjadi permasalahan ataupun menjadikan kambing hitam dari suatu permasalahan. Yang ketujuh, poin yang ketujuh yaitu menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus ke kasus. Jadi kita harus memahami bagaimana kita untuk menanggulangi, bagaimana kita untuk mencari solusi dari pemecahan suatu masalah ataupun sebagainya, sehingga dapat menarik keputusan dan pertimbangan secara bijaksana dari persoalan-persoalan yang terjadi pada lingkungan lembaga ataupun perusahaan. Selanjutnya mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Jadi batas dari pekerjaan itu adalah moralitas dalam profesinya sebagai seorang praktisi public relation. Selanjutnya teman-teman, yang poin yang ke-9 yaitu kegiatan praktisi public relation penuh dengan dedikasi. Artinya, sebagai seorang praktisi public relation ataupun praktisi humas harus penuh dengan dedikasi dalam profesinya, khususnya dedikasi untuk perusahaan atau lembaga. Karena memang ada aturan dan ketentuannya untuk memiliki dedikasi. Jadi, mencari, menelaah, memilah, dan memutuskan bagi sebuah perusahaan untuk memilih mereka-mereka yang akan menjadi praktisi public relation di perusahaan, di sebuah lembaga maupun perusahaan, itu memang membutuhkan energi yang panjang. Karena tidak mudah untuk mendapatkan mereka yang memiliki dedikasi yang penuh untuk pekerjaannya.
Untuk poin yang terakhir ataupun poin ke-10 yaitu menaati kode etik secara keseluruhan, baik yang tertulis maupun tidak. Jadi, sebagai seorang praktisi public relation, kita tidak hanya mematuhi dan memahami etika yang tertulis, kita juga harus memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari etika-etika yang tidak tertulis. Apakah yang sudah diturunkan dari pusatnya, yaitu International Public Relations Association, kemudian turunnya dari setiap negara memiliki kode etik turunan yang dikembangkan atau justru diturunkan sesuai dengan budaya atau kapasitas masyarakat setempat. Begitu juga dengan Indonesia, terdapat kode etik profesi-profesi perhumas. Sebagai calon praktisi public relation di Indonesia, secara tidak langsung, kode etik atau moral dari profesi perhumasan Indonesia harus dipahami juga. Karena hal tersebut berkaitan dengan kegiatan yang kita langsungkan di negara kita sendiri secara kaitan yang mana hal tersebut mengikat secara keseluruhan. Yang jelas, karena kita berada di Indonesia, jiwanya adalah Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dari tata kehidupan sosial maupun nasional. Diilhami dari Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, dilandasi juga dengan Deklarasi ASEAN pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Dan sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara dan dipedomani pula oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Maka, para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumasan atau singkatan dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, mereka sepakat pada saat itu untuk memakai kode etik kehumasan Indonesia. Dan bila terdapat bukti-bukti di antara mereka dalam menjalankan profesi kehumasan, ternyata ada yang melanggar kode etik tersebut sehingga mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggaran. Jadi, ketika kita melanggar aturan ketentuan yang berlaku, maka akan ada ketentuan ataupun punishment yang akan kita terima. Karena tentu setiap tindakan akan ada sebab akibat yang akan kita terima. Pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kita akan mencoba untuk membahas 4 pasal pertama dari kode etik profesi perhumas agar kita dapat memahami gambaran atau aturan maupun ketentuan sebagai seorang praktisi humas di sebuah perusahaan. Berikut beberapa di antara pasalnya. Yang pertama, yaitu mengatur mengenai komitmen pribadi. Dalam kaitannya dengan komitmen pribadi, menurut aturan main kode etik perhumas, anggota perhumas harus memiliki dan menetapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan ini. Jadi, terkait dengan standar moral dan reputasi setinggi mungkin, intinya sebagai seorang praktisi public relation adalah orang-orang yang memiliki moral yang luar biasa dan reputasinya sangat tinggi. Mereka adalah insan-insan yang mumpuni dalam mengolah kata, mereka yang mampu dalam berkomunikasi baik, dan mereka yang mampu dalam memiliki moral serta menjaga reputasinya di mata masyarakat. Kemudian terhadap komitmen pribadi bahwa setiap anggota perhumas atau praktisi public relation berperan serta dan bersungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan bangsa atau Indonesia. Selain itu, juga menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dalam terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal yang kedua, yaitu terkait dengan aturan perilaku terhadap klien atau atasan. Beberapa poin diantaranya, yang pertama, yaitu anggota perhumas Indonesia harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Jadi, informasi atau segala sesuatu yang disampaikan adalah sebuah kebenaran dan fakta yang dihimpun dalam komunikasi sebagai media atau antara pimpinan dengan publik adalah kumpulan informasi yang benar, yaitu merupakan data empiris tanpa manipulasi data sebelumnya. Poin yang kedua,
tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing. Jadi, kita bermain di tengah untuk mencari keuntungan sendiri. Tentu hal ini tidak dibenarkan adanya. Sebagai seorang praktisi public relation, kita harus bersikukuh pada jalan yang telah kita lalui, pada linear yang telah ditetapkan, pada ketentuan yang telah mengikat kita sebagai seorang praktisi public relation. Yang poin yang ketiga, yaitu anggota perhumas harus menjamin kerahasiaan. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien ataupun mantan pimpinan. Jadi, meskipun sudah bukan menjadi pimpinan ataupun klien, namun kerahasiaan tersebut harus tetap dijaga agar tidak terjadi keselisihan kepemahaman dari antara klien, mantan klien maupun praktisi public relation. Poin yang terakhir ataupun yang poin keempat yaitu anggota Perhumas Indonesia tidak boleh melakukan tindak ataupun mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat klien ataupun pimpinan maupun mantan pimpinan atau mantan klien, yang mana harus tetap dijaga sebagaimana mestinya karena hal ini sangat krusial untuk dijaga. Mulut itu harus disiagakan yang namanya public relation terkait dengan pekerjaan yang notabene adalah komunikasi. Kalau sudah berhadapan dengan praktisi atau dan humas yang ujung-ujungnya adalah menyangkut dengan mulut dan lidah yang tidak bertulang, maka keduanya harus pandai dalam menjaga obrolan, komunikasi antara dua pihak maupun lebih. Kepercayaan publik kepada klien, kebijakan pimpinan menghasilkan tetap kita bisa untuk mempertahankan, dan yang karena dari aturan terkait dengan perilaku terhadap klien itu harus ada keyakinan antara kedua belah pihak bahwa anggota Perhumas Indonesia tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau atasan maupun bawahan dan sebagainya. Selain itu, pembayaran imbalan jasa mereka harus didasarkan pada hasil tertentu atau perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa. Jadi, mereka tidak dibayar berdasarkan hasil-hasil tertentu, tetapi memang sudah ada kesepakatan pembayaran sejak awal. Proses mencari keuntungan di tengah persoalan yang dihadapi oleh pimpinan kita atau klien, sehingga perlu janji-janji karena tujuan utama dari konteks ini bukan mencari keuntungan secara material, melainkan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pasal yang ketiga, yaitu dari Kode Etik Perhumas Indonesia ternyata mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Yang pertama adalah kode etik tentang pribadi. Yang kedua, kode etik tentang perilaku kita terhadap atasan maupun klien. Sedangkan yang ketiga, mengatur mengenai kode etik atau perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Secara umum, paling tidak ada 4 perilaku masyarakat dan media massa. Di antaranya, yang pertama yaitu harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Kita tidak boleh semena-mena dalam bertindak, kita tidak berkenankan berlaku tanpa aturan ketentuan kode etik yang telah ditetapkan. Maka dari itu kita harus bergerak sesuai dengan alur yang telah ditetapkan agar kita tetap dapat menjaga citra dari lembaga yang sedang kita lakoni. Yang poin kedua yaitu tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas sarana maupun jalur komunikasi massa. Kita tidak diperkenankan untuk memanipulasi data ataupun merubah-rubah data, karena data empiris itu adalah data yang benar adanya. Karena sebagai seorang praktisi public relation, ketika data telah dimanipulasi, maka ketika data tersebut dikenali dan diketahui oleh publik eksternal, maka hal tersebut akan menjatuhkan citra lembaga di mata publik eksternal itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu kita tidak boleh menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan fakta empiris yang ada di lapangan atau yang menyesatkan masyarakat sehingga dapat menodai profesi kehumasan.
Karena ingat, ketidakjujuran berita-berita palsu di awal akan mudah untuk ditemukan oleh masyarakat. Dan ingat juga bahwa memperbaiki citra jauh lebih sulit daripada membangun sebuah citra, apalagi citra perusahaan atau lembaga. Perlu kita ingat kembali bahwasanya dalam membangun citra itu lebih mudah dibandingkan kita harus memperbaiki citra yang telah tercoreng. Karena apabila citra suatu lembaga telah tercoreng di mata publik, maka akan sangat sulit untuk memperbaiki citra tersebut. Selanjutnya poin yang keempat yaitu anggota Perhumas Indonesia tidak harus senantiasa membantu kepentingan masyarakat banyak atau bangsa Indonesia yang bukan kepentingan 12 orang tapi kepentingan banyak orang. Bagaimana caranya kita punya klien tapi kepentingannya adalah kepentingan masyarakat banyak, dan juga kita harus menganalisis lebih panjang ketika ingin menjadi seorang praktisi public relation atau kehumasan di perusahaan manapun. Wawasan harus sangat tinggi apabila kita ingin menjadi seorang praktisi public relation. Analisis harus sangat tajam, kemampuan komunikasi dengan klien, dengan perusahaan, dengan publik internal ataupun eksternal harus sangat mumpuni dan sangat welcome, sangat terbuka untuk mendapatkan relasi dari mana saja karena bergaul dengan semua hal ini, semua level dan semua lini di publik internal dan semua level yang ada di masyarakat, termasuk bagian terakhir yaitu pasal-pasal kode etik Perhumas Indonesia, yang mana secara umum pasal 4 ingin mengatur soal teman sejawat, jadi berubah semuanya diatur atasan ke bawahan. Akan tetapi sekarang teman sejawat untuk pribadi dan kebentuk masyarakat dan perilaku terhadap teman sejawat praktisi kehumasan Indonesia minimal harus dilakukan oleh 3 hal. Jadi teman-teman, yang kedua yang pertama telah mengatur mengenai komitmen pribadi, yang kedua terkait dengan aturan perilaku terhadap klien atau atasan, yang ketiga mengenai perilaku terhadap masyarakat dan media massa, dan yang terakhir mengenai teman sejawat, yang mana hal ini juga diatur dalam kode etik seorang praktisi public relation. Di antaranya ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik atau reputasi tindak profesional teman sejawatnya. Namun, bila terdapat teman sejawat yang bersalah atau melakukan kesalahan karena melakukan tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum yang tidak jujur, termasuk melanggar kode etik kehumasan, maka kita perlu melampirkan ataupun menghadirkan bukti-bukti apabila benar adanya teman tersebut ataupun mereka telah melakukan hal yang tidak benar adanya, ataupun mereka juga sudah bisa dikatakan melanggar kode etik kehumasan, dan juga hal tersebut perlu disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia agar hal tersebut menjadi pertimbangan dan hal tersebut menjadi bahan pelajaran untuk kita bersama nantinya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Jadi, untuk menjaga etika moral kita tidak diperkenankan untuk mendesak atasan ataupun menggantikan posisi teman sejawat. Karena hal tersebut juga diatur dalam kode etik seorang praktisi public relation. Kita harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Yang poin ketiga yaitu membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Jadi, kita sebagai seorang praktisi public relation harus senantiasa untuk berupaya dan mengupayakan diri menjaga dan mematuhi kode etik kehumasan yang telah ditetapkan. Karena kode etik ini akan mengikat secara nasional. Karena kode etik yang ditetapkan di Indonesia itu kode etik yang sesuai dengan kebudayaan kita sendiri. Sedangkan kode etik yang telah ada di kancah internasional yaitu International Public Relations Association itu mengikat secara keseluruhan, dan mana hal tersebut telah diturunkan kepada kode etik yang nasional. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan kita pada
pada kesempatan kali ini mengenai kode etik praktisi public relation atau kehumasan adalah bahwa ketika menjadi seorang praktisi public relation atau kehumasan secara internasional diturunkan ke kode etik yang mana harus dipatuhi, yaitu mengenai IPRA tadi atau International Public Relations Association. Dan di Indonesia ada perhumasan yang mengatur kode etik penguasaan atau KPR-an. Dan itu juga harus diikuti dari 4 pasal yang telah kita jabarkan tadi secara bertahap. Yang mana pasal pertama mengenai komitmen terhadap diri sendiri, yang kedua mengenai perilaku terhadap klien atau atasan, yang ketiga mengenai perilaku terhadap masyarakat dan media massa, dan yang keempat mengenai perilaku kita terhadap teman sejawat. Ya, yang mengatur bagaimana kita berupaya dan bertindak sebagai seorang praktisi public relation. Berlaku untuk pribadi, berlaku untuk bangsa dan media massa, tidak ada aturan mainnya dan pasti ada sanksi hukum ketika lari dari kode etik atau aturan yang telah ditetapkan. Oleh termasuk Indonesia, bagaimana kita dapat memahami segala bentuk ketentuan etika yang telah ditetapkan. Jadi intinya teman-teman, kita sebagai seorang ataupun sebagai calon praktisi public relation harus mampu untuk memahami kode etik yang telah ditetapkan, entah itu kode etik yang dalam taraf internasional maupun kode etik dalam taraf nasional yang mana terdapat dalam perhumasan. Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai kode etik dalam praktisi public relation ataupun kehumasan. Semoga kita dapat memahami materi kali ini dan juga kita dapat mempersiapkan diri sebagai seorang calon praktisi public relation ke depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.